great sharing, reach for great. Keep learning, keep exploring, keep inspiring. Halo Grid Squad, welcome back di season 3 di acara Grid Sharing Session. Dan hari ini telah hadir di studio kami. Ada Romero, anak muda yang penuh talenta, dan juga ada Ricky sebagai Head of Product Travel Insurance-nya Gegi. Dan apa kabar Romero? Selamat siang Ibu, kabar baik. Iya, dan ini udah banyak nih orang yang antusias pengen tahu cerita apa yang menjadi bidang yang kamu geluti saat ini, dan boleh nggak cerita untuk ke Grid Squad bahwa Uni Itali itu sebenarnya apa sih? Yang disebut Uni Itali, apa aja yang menjadi latar belakang disebut dengan nama itu? Mungkin Romero bisa sharing. Baik, terima kasih Ibu. Halo, saya Romero di sini mewakili Unitalia, bahwa Unitalia itu sebenarnya itu adalah lembaga konsorsium di bawah naungan pemerintah Italia. Jadi kita bukan like organisasi yang berbisnis ya, itu, tapi kita berkantor pusatnya langsung di Kemenlu atau Kementerian Luar Negerinya Italia yang berbasis di Roma. Dan ini Unitalia one of the project, salah satu proyeknya pemerintah untuk bisa mempromosikan pendidikan tinggi Italia di luar negara Italia. Seperti itu. Berarti itu akan menjadi full funded by negara. Government, yes. Betul Ibu. Betul. Bagus banget ya. Ya. Ya, ngomong-ngomong mungkin si Ricky, kamu apakah sudah tahu bahwa Unitali itu seperti apa yang dijelaskan oleh Romero? Oke, kalau dari sisi aku sudah tahu sih Bu. Jadi kalau dari sisi section asuransi perjalanan ya Bu lebih tepatnya, kita pernah ngeriset bahwa sekitar 30% di Indonesia itu memang ada market dari student Bu gitu. Jadi sebenarnya asuransi perjalanan itu tidak relate aja sama leisure atau turis dan lain-lain. Tapi ternyata di 30% itu memang ada sisi dari student yang mereka harus apply Bu, namanya visa Itu wajib ya, student. Romero? Sangat wajib. Yang namanya kan kalau kita melakukan perjalanan, pasti kita harus ada proteksi, perlindungan. Dan itu sebenarnya dasar umum yang harus student-student ini atau calon mahasiswa ini harus ada. Karena untuk persyaratan perjalanan ke luar negeri pasti harus ada perlindungan. Tidak boleh ada satu hari pun skip tidak ada perlindungan, seperti itu. Berarti itu juga selama ini mengenai education travel itu harus ada proteksi, dan itu juga dibayar oleh government. Tergantung, kalau dia independen itu berarti personal. Nah, tapi kalau kami dari pemerintah, kita juga ada produk beasiswa luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah Italia. Ada 2 produk beasiswa, itu fully funded by Italian government, seperti itu. Dan salah satunya itu ada perlindungan asuransi juga untuk mahasiswa asing atau non-EU student yang belajar di Italia. Oke, bagus banget. Jadi mungkin ini audiens di luar sana, terutama anak-anak muda, ini harus disimak bahwa potensi studi ke luar negeri itu tidak harus kamu itu punya duit yang banyak. Benar nggak? Betul. Jadi saya pikir ini adalah poin penting bagi anak-anak muda. Jangan pernah takut bahwa kamu punya kesempatan untuk belajar di luar. Tetapi yang penting ikutin sesi ini supaya kamu tahu how to apply untuk menjadi salah satu yang mendapat beasiswa itu. Benar nggak? Benar sekali, Bu. Ya. Benar. Dan kalau menurut Romero, bahwa apa yang membuat orang mungkin tidak terlalu antusias atau tidak mengerti cara apply seperti apa? Mungkin kamu bisa sharing. Baik, ini kita kembali ke dasar dulu ya Bu ya. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah investasi diri. Gitu. Setuju. Yang namanya pendidikan itu seumur hidup adalah investasi diri. Jadi kita bukan belajar itu like untuk ajang pamer gengsi, bukan gitu ya. Nah, sebenarnya pendidikan Indonesia bagus. Saya personal itu sangat bagus banget, dan di luar negeri pun juga bagus. Hanya saja kita tarik line dulu ya, garis dasar ini, bahwa luar negeri dan Indonesia pasti punya budaya yang berbeda. Nah,
supaya investasi diri ini menjadi sangat mapan untuk ke personal kita ataupun bisa menjadi pengaruh di lingkungan kita baik sekitar ataupun di sosial masyarakat, dari keluarga, sosial masyarakat, atau mungkin bisa berdampak karena kita di dunia digital bisa berdampak luas nih di luar dari lingkungan sekitar. Nah, terkhusus untuk Italia sendiri, kalau menurut aku personal nih Ibu ya, Italia dan Indonesia banyak kemiripan. Atau simpelnya, Italia itu adalah Indonesianya Eropa. Dari budaya orang-orangnya itu sangat-sangat mirip. Mereka respect, mereka sangat sopan, mereka hangat, mereka terbuka juga untuk bersosial dengan orang asing. Dan juga hanya perbedaan satu, gedungnya. Kita di Indonesia seperti ini, gedung Eropa seperti itu gitu ya. Dan kita ulik untuk dasar pendidikan. Kalau investasi pendidikan di mana saja sebenarnya sama saja, hanya saja kembali ke diri. Goals-nya apa? Tujuannya apa? Dan di Italia itu yang menjadi keunikan adalah bahwa pendidikan di Italia sangat-sangat murah, Ibu. Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan medium ke mahal. Jadi level menengah ke level mahal. Kalau di Italia sendiri, bahwa pemerintah sangat-sangat mendukung baik untuk warga lokalnya ataupun warga asingnya untuk belajar ke Italia, itu ada, bukan dikatakan subsidi. Jadi memang semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan masing-masing individu mahasiswa ini kan pasti beda dong kemampuan finansialnya, dan itu disamaratakan dalam artian kamu tidak ada alasan tidak bisa bersekolah karena uang sekolah di Italia itu berdasarkan kemampuan finansial keluarga. Jadi masing-masing student itu berbeda untuk bayar untuk ini. Dan kasus sederhananya, ini bukan kasus sih, tapi isu sederhananya bahwa pendidikan di Italia, pendidikan tinggi, setahun itu untuk Indonesia passport holder, itu di 300-400 euro per tahun, atau sekitar 6-7 juta per tahun. Mau ngambil teknik, kedokteran, itu sama segitu harganya. Murah ya? Sangat murah, Ibu. Lebih murah dari Indonesia. Bahkan masuk TK di Indonesia mahal, Ibu. Mahal. Ini masuk TK, ini kita udah ngomong level pendidikan tinggi gitu ya. Dan kenapa sih bisa murah gitu? Kembali lagi, pajak Eropa tinggi, tapi pajak mereka dialokasikan ke pendidikan dan kesehatan. Nah, kita kembali lagi ke dalam proteksi itu. Nah, dari satu sisi itu sudah line yang sudah berbeda ya antara Indonesia dan Italia. Dan kembali lagi, kenapa sih murah ini? Dan tidak ada perbedaan, Bu, antara mahasiswa lokal Italianya dan mahasiswa asingnya. Jadi sama aja begitu. Kalau kita di sini ada perbedaan. Oke, kamu warga asing, kamu warga lokal, atau di sini swasta dan negeri, perbedaan. Treatmentnya berbeda, servisnya itu berbeda. Tapi di sana tidak. Jadi benar-benar sama. Tapi di sini harus bisa ulik satu perbedaan bahwa kenapa sih murah tapi kok bagus gitu ya. Pastikan stigma paradigma warga lokal Indonesia atau kita mahal itu pasti bagus karena pelayanannya ini itu. Tapi di Italia murah kenapa bisa bagus gitu ya. Kembali lagi tidak ada perbedaan itu, makanya ada yang namanya kuota. Kalau simpelnya pasti setiap orang sanggup dong bayar segitu untuk di level sekarang, di tahun sekarang yang sangat maju ini ya. Tapi ada keterbatasan kuota itu, dan itu sangat-sangat kompetitif. Dimana ya bagaimana mahasiswa asing itu bisa masuk ke dalam kuota yang sudah tersedia. Ditentukan ya. Ditentukan gitu, dan kuotanya sekitar 20-40 kuota per satu jurusan. Dan ini mungkin terkait dengan apa yang kamu jelaskan. Dari Unitali ini, negara mana menjadi negara favoritnya orang yang meng-apply? Kemudian untuk mungkin Indonesia ya, Bu? Untuk Indonesia. Jadi kita bahas supaya Great Squad yang di luar, siapa tahu pasti mereka juga tertarik untuk join. Siapa tahu mereka juga nanti akan apply. Jurusan apa yang paling banyak? Jadi orang-orang Indonesia itu melihat jurusan tadi itu mana menjadi jurusan favorit. Dan negara mana yang mereka lebih banyak berminat. Baik, ini lebih ke negara dulu ya. Dalam konteks Eropa ya, karena Italia itu kan masuk dalam benua Eropa, Ibu ya. Kalau untuk student Indonesia menjadi favorit, pasti stigmanya
pasti UK. Hmm. Kalau nggak UK, Jerman. Pasti Prancis juga. Siapa sih Indonesia nggak tahu Prancis gitu ya. Dan juga Belanda. Jadi ini adalah 4 negara favorit untuk Eropa. Bagaimana dengan Italia? Bagaimana dengan Spanyol? Bagaimana dengan sekarang lagi happening nih Hungaria, Polandia itu lagi happening banget promo-promonya seperti itu ya. Nah, Eropa Selatan itu ada Italia dan Spanyol yang menjadi sedikit terkenal lah dibandingkan 4 negara di awal ya. Nah, kembali lagi, walaupun di selatan dibandingkan 4 itu pasti dari segi harga juga berbeda. Saya secara personal saya juga sudah melakukan research, itu Italia termurah dari Eropa. Yang termurah kedua Spanyol. Karena Spanyol itu besarnya sekitar 600-700 euro per tahun untuk pendidikan tinggi di negeri ya. Di negeri, kalau swasta pasti mereka punya internal regulasi untuk biaya kuliah. Dan kembali lagi jurusan favorit. Jurusan favorit untuk di Italia specifically itu yang namanya Italia pasti arsitek. Itu nggak ada Artnya bagus. ya, seninya dan desain itu menjadi ikonnya Italia. Di luar dari seni, desain sama arsitek, kita buka lebih luas lagi, itu adalah kedokteran. Bisa di-riset, kedokteran Italia one of the top medical school atau top destination untuk belajar kedokteran. Di luar dari itu, kita bisa membuka lebih luas lagi. Bisnis juga banyak. Terus juga social science-nya juga banyak. Bagus-bagus juga. Untuk global studies, European studies. Kembali lagi, bahasa. Jangan dilupakan bahasa. Karena bahasa Italia juga one of the romantik juga. Dan gampang dipelajari. Kalau Prancis kan ada sengaunya. Mandarin ada nada dan sengaunya juga. Kalau Spanyol dan Itali mirip, apa yang ditulis itu yang dibaca. Coba Gitu. kamu bilang Itali itu bahasanya romantik. Coba Coba kalimat podcast. romantik itu dalam bahasa Itali. Mungkin anggaplah audiens itu kamu sapa dengan bahasa romantikmu, cewek terutama. Coba. Ini kita lihat dari POV yang berbeda juga ya. Iya. Itu ya. Mungkin contoh sederhana aja untuk sapaan aja dulu ya, Ibu ya, dan juga Mas Riki ya. Oke. Kalau dari ini waktunya kan di siang hari. Jadi dari pagi hari hingga jam 2 siang kita bisa katakan buongiorno. Nah, kita kan di sini kita ada bertiga di sini, buongiorno a tutti. Terus aku harus jawab apa? Buongiorno juga. Buongiorno juga. Buongiorno. Ya. Masih. Buongiorno. Dan selanjutnya pasti kita normal berkomunikasi pasti apa kabar gitu ya. Jadi kita sapanya come stai. Dengan Coba nadanya, kamu ulang dulu, bisa aksennya ini come stai. Come stai. Sì, sì, prego. Kurang lembut suaranya, Bene, Come bene. stai. Kurang romantis ya, Bu ya. No, jawabannya jadinya bene atau bene bene grazie. Coba. Bene bene grazie. No, grazie. Grazie. Ada TZ-nya itu jadi Oke. grazie. Grazie. Bagus, Udah bagus bisa Pak ke Riki. Itali berarti nih, Bu. Iya, Ya. lidahmu kurang lemes, Iya. jadi mesti dilemesin dikit. Jadi ada kayak aksen atau dialeknya. Jadi Iya. utara selatan sebenarnya ada perbedaan dari ini, tapi untuk pronunciation-nya sih sama aja gitu. Mesti belajar dari kamu, karena Harus. Bu. Italia salah satu negara yang aku suka. Wah. Nice. Jadi mungkin mesti belajar bahasanya dulu dari Romero. Ngomong-ngomong nih Romero, jadi Baik, kita Ibu. udah bahas mengenai Unitali dan mana yang menjadi favorit. Kemudian orang lebih banyak ngambil kuliah di mana. Gini, kalau kita bilang yang paling affordable adalah Italia, bisa nggak kamu sharing basic biaya yang harus disiapkan in Baik. case ada anak-anak muda di luar sana yang pengen apply. Apa sih basic biaya yang dia harus siapkan? Baik. Dasar persiapan. Ini kita di luar dari budget yang kita akan keluarkan. Yang pertama adalah yang tadi di awal namanya investasi. Berarti kamu harus persiapkan beberapa dokumen yang harus dibutuhkan untuk kita mendaftar ke kampus-kampus di Italia. Yang pertama adalah karena kita bukan English spoken country, jadi mau nggak mau kita harus siapkan IELTS. IELTS itu kan juga butuh biaya. Yang kedua, semua dokumen itu wajib dalam bahasa Inggris. Mau tidak mau,
apapun yang dikeluarkan dari kampus-kampus di Indonesia ini harus ditranslate ke dalam sworn translator yang ada di Indonesia. Betul. Bebas pakai sworn translator di luar sana, yang penting dia sworn translator dalam bahasa Inggris. Nggak mungkin kan kampus Itali baca dokumen bahasa Indonesia kan ini apa gitu ya. Itu di awal. Kalau misalnya mahasiswa ini dokumennya dari kampusnya sudah in English, jadi 100% in English. Mungkin ada lulusan dari luar negeri atau kampus-kampus di Indonesia yang memang pakai KKI, kurikulum kelas internasional gitu ya, dan fully 100% in English, itu gak usah perlu ditranslate karena memang bisa dibaca. Nah, kalau sudah keterima ya, belum keterima dulu nih. Ada juga biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran tuh sekitar 30 sampai 60 euro. Itu like Murah. 500 sampai 800 ribu rupiah per satu pendaftaran. Jadi kita bisa apply lebih dari satu kampus dengan dokumen yang sama. Terus juga mungkin ada plusnya, misalnya si calon mahasiswa ini sudah ada skill-skill yang mereka tertentu, mungkin dari segi bahasa, misalnya bisa able to speak Mandarin, juga bisa ada skill prestasi di bidang olahraga, atau misalnya ada terampil di like interpersonal yang di luar dari akademik, itu juga menjadi nilai plus juga seperti itu. Dan Italia juga tidak melihat prestasi akademik bahwa IPK kita atau nilai kita harus tinggi. Enggak. Yang IPK 2,6 pun ini beneran IPK-nya kurang bagus. Ini Bisa. kesempatan nih. Iya, karena kembali lagi dengan tagline-nya kita adalah Italia itu lebih melihat dalam talent. Dan produk beasiswa kita dari pemerintah Italia juga namanya talent. Jadi bahasanya itulah invest your talent in Italy gitu loh. Mungkin secara akademis ya we can go to US, Canada, Singapore, UK, itu kalau akademis yang nilai tinggi-tinggi pasti itu yang dilirik gitu kan. Tapi Italia dengan nilai yang anak-anak SMA yang nilai 6, 7 kesempatan bisa. buat kamu. Even yang paket C pun diterima. Diterima. Paket Luar C. biasa ya. Ya, tapi ada beberapa jurusan memang ada tes masuknya. Gitu ya, Bu. Ada beberapa jurusan yang tidak tanpa tes masuk Tidak gitu. perlu tes. Itu untuk S1. Tapi kalau level S2 mau nggak mau dari Harus tes. harus koheren dengan background dia di S1. Nggak bisa kita. Dia nggak bisa lompat. Iya, itu nggak bisa cross major lah bahasanya. Dan itu dulu kita tidak melihat di situ. Nah, itu dari basic persiapan. Nah, once sudah keterima nih ya, Bu ya, sudah keterima, paling cuman bayar admin. Admin kampus itu sekitar 156 euro. Berapa itu ya? Sekitar 2 juta. Iya. Itu per tahun. Kali 19.000. Ya. Jadi ya murah lah. Itu per tahun. Itu admin yang memang wajib dibayarkan per tahun. Tidak ada uang plus-plus. Wow. Maksudnya uang Iya, pembangunan, uang sumbangan. apa ini itu nggak ada. Jadi student tuh hanya bayar uang admin kampus sama tuition fee-nya aja. Udah selesai. Gitu. Jadi itu lama studinya mereka itu juga depend on majority yang dia ambil ya? Oke, kalau pendidikan Eropa, S1 itu 3 tahun. Udah pasti. Seluruh Eropa. S2 itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Perbedaannya yang S2 setahun dan 2 tahun, kalau secara akademis, kalau mau lanjut ke S3, wajib ambil 2 tahun. Kalau mau cuman profesional karir di dunia kerja like tuntutan kerja, itu bisa ngambil master 1 tahun. Itu namanya ya master profesional. Kalau akademik mau menjadi tenaga pendidik atau dosen atau researcher atau apa, ya ambilnya 2 tahun. Nah, untuk S3 durasinya 3-4 tahun. Kalau di Indonesia kan S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 5 tahun. Tapi ada batas maksimum S1 7 tahun. Lewat dari 7 tahun, DO. Kalau S2 5 tahun. Lewat dari 5 tahun, DO gitu. Tapi ya normalnya kalau di Eropa, di Italia, 3, 2, 3, 4. Kalau Indonesia 4, 2, 4, 5 untuk S3-nya gitu. Kamu punya data nggak berapa banyak mahasiswa yang sekarang ini yang belajar di Unitali? Baik, kalau per tahunnya sebenarnya secara data itu konfidensial Ibu ya. Per tahun tuh berapa, kalau lagi aktif sekarang itu pasti ribuan. Kalau dihitung dari S1, S2 yang sedang berlangsung di Italia itu like more than dari 1000-an. Tapi kalau secara data spesifik per tahun yang berangkat, itu juga banyak. Italia juga salah satu yang favorit untuk belajar ke Eropa.
itu masih di bawah 1.000. Tapi itu sudah banyak untuk satu level negara. Student-student Indonesia bisa berangkat ke Italia saja segini loh, Iya, seperti itu. iya. Nah, uniknya lagi kepada Mas Riki ini, Mas Riki juga sudah bantu banyak banget untuk persiapan calon-calon mahasiswa untuk belajar ke Italia. Kamu bantunya di mana? Kenapa aku nggak tahu? Ini Iya. banyak bantu banget gitu. Bantunya di yang section tadi sih Bu untuk travel insurance-nya. Jadi untuk Great Squad semua juga informasi bahwa salah satu unique selling point-nya Great Eastern General Indonesia ini kita punya travel insurance untuk edukasi Bu. Betul. Jadi untuk khusus untuk edukasi. Nah aku juga sedikit jelasin bahwa kalau tadi kan kita bicara mengenai long study. Sebenarnya kalau misalnya di luar Eropa dan di mana-mana sebenarnya kayaknya sekarang dengan adanya sosial media, kemudian karena di zamanku dulu kuliah, Bu, kayaknya informasi beasiswa tuh di mading ya, Bu ya. Di mading, kalau nggak pakai flyer yang disebar. Kalau sekarang kan mungkin Digital. digital. Terus mungkin per tahun itu udah ada kayak apa ya, event yang pameran beasiswa, Bu. Jadi aku pernah attend waktu itu. Anak-anak muda sekarang tuh sangat excited banget untuk datang. Jadi mereka udah punya pilihan untuk mungkin kuliah di luar negeri. Nah, balik lagi, jadi salah satu unique selling point kita adalah travel edukasi itu. Jadi bukan hanya untuk long study, karena kalau kita breakdown keperluan study abroad itu bukan hanya kuliah yang lama, S1, S2, S3, tapi sekarang itu udah banyak kayak, kalau dulu kan kita mungkin summer school di Jogja ya Bu ya, gitu. Nah kalau sekarang tuh udah ada yang di luar negeri. Kemudian Yes. juga sekarang banyak organisasi-organisasi intrakampus, bahkan untuk Grad Squad sendiri mungkin ada beberapa yang berkuliah di universitas yang ada international office-nya Bu. Jadi international betul, office Ibu. tuh programnya banyak Banyak banget. banget. Program mengedukasi studentnya itu untuk kuliah kayak program di luar negeri, nanti dia ke Indonesia lagi dia dapat ilmu yang diaplikasikan di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya dari kita support relation dari sisi purchase travel insurance-nya Bu gitu. Karena memang cukup affordable untuk kantong mahasiswa dengan benefit yang dibutuhkan minimum untuk Shannon Manfaat Embassy. utamanya Iya, jelas. itu yang paling penting. Ada nggak sih wadah semacam kayak apa ya? Wadah untuk sharing informasi begini. Contoh, kalau travel kan kita punya tuh travel fair. Baik. Tetapi mengenai education dengan biaya murah begini, ada nggak sih acara untuk dijadikan kayak semacam travel fair, Fair. education fair yang Sangat banyak, Ibu. banyak yang bayarnya mahal, tetapi yang maksudnya pilihan yang affordable. Affordable. Kalau konteksnya terjangkau dan mahal ini kembali pilihan masing-masing ya, pilihan masing-masing individu. Kalau udah memang UK oriented pasti nggak akan Ngambil itu. melirik negara lain gitu ya. Nah ini kembali ke dalam kesempatan sih, Ibu. Kalau aku personal tuh sebenarnya pendidikan itu adalah di mana kita bisa diterima, disitulah yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak bisa membandingkan, oke, aku dari kampus alma mater ini, alma mater warna ini, alma mater ini, bukan gitu. Aku dari alma mater negara ini, alma mater negara ini. Tidak bisa, tapi kita kerucutkan dulu bahwa ya di mana kampus itu menerima kita, itu yang terbaik untuk kita. Dan channel-channel atau wadah yang bisa didapatkan oleh calon-calon mahasiswa ini adalah banyak education fair di Indonesia memfasilitasi negara-negara yang punya beasiswanya. Itu yang menjadi event tahunan untuk Eropa namanya adalah EHEF. EHEF itu singkatan dari European Higher Education Fair. EHEF Indonesia itu adalah pameran pendidikan Eropa terbesar di Indonesia dan terbesar juga di dunia. Oh. Karena EHF itu ada di negara di luar dari, seperti ada di Philippines, ada di Singapura, ada di Korea, ada di Thailand, ada di negara di Asia Asia Tengah lainnya atau Asia Selatan seperti di itu juga, tapi tidak semewah di Indonesia. Kita harus bersyukur. Nah, di luar dari itu, terkhusus untuk Eropa, ada banyak channel-channel atau undangan seperti itu, dan itu juga bisa menjadi wadah untuk
student calon mahasiswa Indonesia ini untuk mengikuti dan mengulik informasi lebih dalam. Satu pesan sebenarnya untuk yang namanya kegiatan wadah ini adalah untuk calon mahasiswa Indonesia, baiknya mereka itu jangan terlalu percaya digital yang terlalu business oriented, Ibu. Carilah informasi primer dari negara yang bersangkutan atau memang konsorsium utama ofisial dari negara tersebut, seperti itu. Supaya nggak salah. Nggak informasi salah yang masuk. informasi, karena katanya siapa katanya gitu loh. Itu jadi pesannya bahwa harus ke primernya, seperti itu, Ibu. Dan satu hal lagi mungkin yang nggak kalah penting yang harus kita sharing di sini adalah bahwa kan kita bilang tingkat ekonomi setiap keluarga itu berbeda. Beda-beda, betul. Jadi anak-anak muda, kalau kita tahu bahwa berapa budget kita, di situ sebenarnya yang menjadi parameter kita. Betul. Aku harus apply di negara mana. Betul. Karena kalau ngikutin pride ya, orang milih negara favorit negara favorit atau uni favorit. Betul. Itu bagi mereka yang memang tidak ada masalah di Benar sekali. keuangan. Jadi saya pikir bahwa jangan pernah merasa berkecil hati walaupun duit kita pas-pasan. Tetapi satu hal yang mungkin Romero harus sharing, basic biaya. Let's say kita bilang range antara 10 juta sampai 15 juta cukup nggak sih kalau kita mau apply? Ke Italia ya. Kalau biaya hidup di Italia itu di 800 sampai 1000 euro per bulan. Berarti sekitar 14 juta hingga 1000 berarti 19 juta. Enggak, dari 12 juta sampai 19 juta per bulan. Per bulan. Itu kalau di rupiah memang mahal ya. Tapi kalau di sana sebenarnya itu udah Paling murah. paling murah di Eropa. Italia kembali lagi yang paling murah untuk daily life spendingnya seperti itu dibandingkan negara lain. Dan untuk pendidikan, saya tadi diskusi di awal, terjangkau lagi di 6-7 juta per tahun untuk di kampus negeri. Dan tadi Ibu tadi ada ulik sedikit bahwa jangan pernah ragu bahwa parameter tadi kembali ke finansial keluarga. Ada satu informasi Ibu untuk belajar ke Italia. Di luar dari biaya yang sangat terjangkau itu, ada lagi nih bantuan dari Pemda Provinsi Italia untuk kasih monthly spending, Ibu. Living cost. Living cost. Wah, luar biasa. Ada 2 pilihan nih, tapi pilih salah satu ya, Bu ya. Oke. Either kita mau di cover uang kosan atau kita uang makan. Kalau aku pribadi ya, saya maunya uang makan. Iya. Saya begini-begini saya suka makan karena makan Italia enak-enak, Bu. Iya, benar. Betul. Karena kalau dirupiahkan untuk kosan itu kan di sekitar 300 hingga 700 euro. Tergantung kamu di kota besar atau di kota kecil. Sekitar 5 juta hingga 11 juta untuk hanya uang kosan per bulan. Tapi kalau untuk makan, kalau aku pribadi makan Jakarta mahal, Ibu. Bener. Udah nggak murah saat ini. Saya makan di mensa atau kantin kampus itu di 3 sampai 5 euro. 3 euro tuh sekitar 40-50 ribu. Tapi saya udah makan daging. Itu dengan free flow Fanta, Cola, Sprite, water. Dan porsinya mereka besar. Porsinya gede. Jadi makan sekali sampai malam kan maksudnya. Saya tuh kalau di sana itu bahagia. Saya nggak ada kalau makan tuh saya nggak merasa susah gitu karena memang kalau di sini kan kita air minumnya kan harus beli ya. Kalau di sana kan tap water udah bisa minum. Iya. Udah bisa minum. Betul. Jadi itu bisa mengurangi biaya. Tapi untuk yang tadi bantuan Pemda itu pilih salah satu, either mau uang kosan atau uang makan. Pemda itu kota tertentu atau kota mana aja sama? Provinsi di Italia. Oh. Contoh nih Jakarta berarti Pemprov Jakarta. Ada budget sekian euro untuk subsidi itu. subsidi ke mahasiswa asing yang belajar di Pemprov DKI Jakarta seperti itu. Di sana juga misalnya kampus pilihan. Contoh di Roma berarti provinsinya Lazio, bukan Lazio ya, tapi Lazio. Itu ya. Terus kalau Milan contohnya itu provinsinya Lombardi atau Lombardia itu. Jadi ada budget sendiri gitu. Ini yang menjadi favorit untuk calon mahasiswa Indonesia belajar ke Italia. Sebenarnya promosi ini tidak terlalu divokalkan, tapi tidak apa-apa. Ini terkhusus untuk Sobat Gegi, Iya, luar biasa. Great Squad, bahwa kalau mau cari informasi di internet, pasti informasinya kurang mendetail. Nah, kembali lagi bahwa Unitalia kan menjadi the primary source information. Nah, ini kita ulik. Dan ini saya
banyak mahasiswa Indonesia itu yang sudah tahu ini karena saya pada saat channel-channel Education Fair itu sudah bersuara seperti itu. Jadi ngomong-ngomong, pasti mereka penasaran nih, audiens di luar sana, Ya, bahwa kenapa kamu milih perwakilan Uni Italia dari sekian banyak negara Eropa? kesempatan mungkin Ibu ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa keterima bekerja di sini. Saya juga nggak tahu. Banyak orang pertama ada blessing of the name. Jadi nama saya udah mirip dengan nama Italia. Jadi Romero. yes, itu Orang nggak tahu kamu dari Sumatera ya. yes, benar banget Ibu. Jadi Kemudian model rambutmu itu nggak Sumatera banget gitu. saya Indonesia Timur banget sebenarnya kalau secara penampilan gitu ya. Lebih Sumatera Ricky. Oh, benar banget Bu, Iya. benar banget. Malah dia yang Sumatera banget nih, Mas Riki banget nih. Itu yang kedua adalah ini informasi kerjaan ini tidak ada di internet atau gimana. Kembali Iya, lagi dalam networking sosial pertemanan saya zaman saya bersekolah. Itu jadi ya saya coba-coba, saya dites, keterima. Itu juga dan juga kalau dibilang kenapa memilih Italia nih, itu juga bukan pilihan saya juga Ibu. Mungkin kamu pasti tertarik dulu pada negaranya, Oh itu pasti iya kan? negaranya. Atau seneng dulu makanannya, terus pengen tahu lebih Iya. jauh mengenai Italia. Kalau makanan enggak menjadi Oh, enggak. utamanya, malahan Oh. negaranya. Karena apa? Karena ikon-ikon negara Italia Benar, itu benar. sangat ikonik. Dan blessingnya, terberkatinya, oh ternyata apa yang didiskusikan zaman dahulu, zaman sekolah, itu bisa kesampaian seperti itu. Yes, yang penting itu dulu. Itu ya. dulu. Jadi yang penting apa yang pengen dicapai, jangan dilihat negara mananya. Betul. Tadi Kesempatan tadi. satu kalimat bagus dari Romero bahwa berterima kasih saat kamu diterima oleh negara tertentu. Itu Betul. dulu. Jadi itu udah blessing banget karena kita nggak bisa semuanya harus ikutin maunya kita, tetapi mana negara yang menerima. Terima Itulah dulu. yang terbaik untuk Itulah kita. yang terbaik. Itu kalimat yang mungkin akan menginspirasi anak-anak muda. Jadi jangan pilih dulu negaranya, tetapi negara mana yang memilih kamu dulu. Iya. Itu dulu mungkin. Jadi akan mempermudah langkah berikutnya kan seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin yang perlu kamu sharingkan bahwa benefitnya apa setelah kamu study abroad, kemudian apa? Baik. Apa plus poinnya sehingga kamu akan punya nilai lebih dibandingkan yang lain? Benar Ibu. Untuk Great Scout semuanya, ini saya ada dua sudut pandang ya. Pertama secara pribadi, yang kedua secara profesional kerja. Kembali ke pengalaman, saya memang pernah belajar ke luar negeri. Jadi punya exposure atau experience yang belajar ke luar negeri atau study abroad itu. Persiapan awalnya harus yang namanya yang proteksi lagi. Yang namanya kita mau investasi, kita harus ada proteksi juga gitu ya. Itu harus dilakukan dan dipersiapkan. Yang kedua, ketika kita keluar dari zona lingkungan kita, pasti akan ada sudut pandang yang berbeda dan kita bisa membuka wawasan Setuju. kita dan juga kita membuka networking, Networking, jejaringan kita. Yang ketiga adalah kita belajar budaya atau value lokal, nilai-nilai lokal yang tidak ada di sekitar kita dari lahir. Dan yang keempat adalah kita belajar yang namanya menghormati. Itu. Jadi secara visual kita, secara values nilai kita itu independen, seorang secara pribadi itu langsung, oh kamu bisa menghormati budaya, nilai-nilai yang di luar dari nilai-nilai atau identitas kita seperti itu. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita sudah ada pengalaman tersebut, kita mau bersosial, kita mau berjejaring di lingkungan mana saja, pasti itu nilai-nilai yang sudah ada di kita dalami di luar dari lingkungan nyaman budaya yang kita ikat dari lahir, itu bisa menjadi tolok ukur atau portfolio yang bisa kita highlight atau kita bisa pengaruhi atau kita bisa bikin berdampak. Jadi banyak nih implement impact yang bisa kita berikan di lingkungan kita seperti itu. Jadi itu sangat-sangat membuat kita simpelnya one step forward compare the others. Jadi satu langkah lebih maju dibandingkan yang lain.
super banget ya. Jadi kamu udah cocok loh jadi duta edukasi, kayaknya Menteri Pendidikan kita Iya. masih denger ini. Aduh, Jadi bagus banget gitu. Jadi benar-benar Saya- menginspirasi. benar. Didikan orang tua, dan saya juga dari SMP nih. SMP tuh saya sudah melakukan riset pendidikan. Jadi saya bisa melakukan riset kurikulum pendidikan dulu ini, Bu. Karena kita nggak bisa menyatukan satu global education kurikulum. Itu nggak bisa, karena masing-masing negara punya kurikulum. Itu saya riset dan comparing juga pasti ya, membandingkan. Saya juga sudah melakukan riset untuk belajar ke luar negeri itu dari SMP. Dari saya SMP, jadi saya bisa melihat, oh ternyata pendidikan Indonesia dan pendidikan negara tetangga, gak usah jauh-jauh Eropa ya Bu ya, negara tetangga, oh seperti ini gitu Orang ya. tuamu guru ya. Benar sih Bu, kok bisa, wah Ibu bisa ini. Jadi terus terang saya dari Sumatera. Oh, Jadi iya. kalau di Sumatera salah satu yang menjadi tujuannya orang sekolah, terutama di angkatan saya, semuanya larinya ke guru. Jadi teman-teman sekolahku banyak yang mereka nggak pilihannya banyak-banyak. Jadi guru, jadi mulia banget nggak sih? Jadi Benar, cita-citanya benar. Jadi guru Mulia. Sangat sama mulia. perawat. Jadi Oh ya, perawat itu menjadi ada rasa pride Jadi, tersendiri. Oh, bener, saya bagus perawat banget deh. ya. Nah ini Romero udah cerita mengenai benefit dan juga peluang bagaimana Betul. sekolah keluar. Nah mungkin Ricky sharing juga kepada audiens kita di Grid Squad yang di Grid luar Squad. sana bahwa dari sisi proteksi tadi, kamu mungkin kulik sedikit bahwa proteksi itu perlu. Dan kenapa itu perlu? Karena dengan biaya murah kamu akan lebih tenang selama di luar negeri. Mungkin Ricky, ayo Ricky. Oke. Untuk grad squad sendiri, yang tadi dibilang bahwa kita nggak pernah tahu ya Bu, kayak Iya. kejadian di luar negeri itu seperti apa. Karena occasion atau kita tujuan ke luar negeri itu kan macam-macam. Ada yang memang, most of-nya memang leisure atau berwisata. Cuman yang tadi saya bilang ada juga yang memang pergi ke luar negeri itu untuk tujuan pendidikan. Nah, dari sisi product travelnya itu apa aja sih yang di cover? Tadi juga sempat diinformasikan bahwa kita nggak pernah tahu, kita kalau misalnya mau liburan aja kita udah well plan, amit-amit misalnya ada kejadian. Let's say yang paling common adalah let's say delay pesawat ya Bu ya. Delay pesawat, kemudian misalnya bagasinya delay dan lain-lain, itu yang tercover di produk travel insurance khusus untuk edukasi. Nah, selain itu mungkin yang tadi saya bilang unique selling point-nya adalah di harga yang affordable itu gitu. Jadi memang dengan benefit yang tentunya kalau kita ngomongin section Eropa gitu kan, mereka kan punya minimum requirement ya, Mas Requirements, Romero. ya, Limit, persyaratan. limit Iya. coverage-nya. Nah, untuk keunggulan produk travel insurance edukasi dari Gigi sendiri itu sudah mengcover tuh Bu dengan harga yang sangat affordable sekali gitu. Jadi memang sampai dengan saat ini sudah banyak Bu student-student dengan keperluan long study dan beberapa occasion kayak exchange dan lain-lain itu purchase produk travel dari Gigi karena memang harga preminya affordable, benefitnya besar, terus sudah meet di requirement dari Schengen Embassy. Nah, kemudian ya itu memang pentingnya adalah kita nggak pernah tahu yang namanya kalau misalnya student ke luar negeri itu dia pasti akan nunggu untuk local health insurance di sana ya. Benar. Jadi while mereka nunggu local health insurance di sana, nah proteksinya itu didapat dari bridging Gigi. insurance dari Indonesia. Itu yang paling penting. Karena nggak otomatis. Nggak Nggak otomatis. bisa kita langsung beli local Ya, insurance-nya langsung di dikasih. negara. Iya, Iya, nggak nggak bisa bisa. seperti itu gitu. Dan memang lengkap sih Bu gitu, komprehensif kita ngomongnya, komprehensif benefitnya dengan purchase yang lumayan oke dan memang kita berlaku untuk semua negara Bu gitu. Jadi balik lagi Semua negara. balik lagi ke ke Eropa tadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk let's say yang di Asia itu juga banyak punya channel, let's say misalnya Taiwan, kemudian China, itu juga banyak buka exchange atau beasiswa. Nah, di situ memang dibutuhkan proteksi seperti itu. Oke, Kurang jadi halo Grid Squad yang di luar yang sudah mengikuti sesi sharing ini. Kalau anak-anak muda pengen tahu bagaimana proses atau persyaratan study abroad, mungkin kontak Romero, minta sebanyak-banyaknya informasi dari beliau ini. Kalau mau tahu mengenai proteksi, Ricky adalah jagoannya. Beliau akan bisa sharing apa yang diperlukan, limitnya seperti apa dengan biaya yang tadi Sangat affordable. terjangkau, ya. Jadi sangat terjangkau.
Kita sudah banyak menerima pertanyaan dari Great Squad di luar yang pengen tahu. Tentu mereka antusias banget, terutama apa? Peluang untuk dapat pekerjaan, kemudian mungkin ada proyek tertentu yang bisa menjadi tambahan di CV Anda, bahwa misalnya kita bilang bahwa salah satu saya yang sudah studi di luar sana, pasti di CV pernah kuliah di Di lu. ini, kemudian punya pengalaman ABC lah. Jadi Benar. saya pikir itu sangat membantu, terutama anak-anak muda yang punya mimpi. Bagaimana sih bisa kuliah di luar negeri? Ini luar biasa. Dan mewakili daripada semua Great Squad yang di luar, bahwa kita summary, karena banyak banget yang pengen nanya ke kamu. Tertarik mungkin dengan stylenya kamu. Jadi aku bikin summary-nya aja supaya nanti Romero menjawab, bahwa salah satunya adalah kita ini kan biasanya Betul. minderan. Apalagi masalah bahasa, termasuk juga perbedaan budaya Benar. di luar negeri. Faktor ini juga jadi salah satu penghalang buat kita-kita memutuskan untuk studi ke luar negeri. Menurut Mas Romero, kamu dipanggil Mas di sini. Oh wow. Bukan Bang. Iya. Biasanya Bang Bang, harusnya iya. ya. Gimana caranya mengatasi masalah minder ini? Coba tips dari kamu. Berarti ini barrier language ya. Barrier language. Kalau dari aku personal nih, sebenarnya karena saya cinta bahasa juga ya, itu menjadi semangat pacuan atau motivasi ke diri supaya bisa. Itu dulu. Jadi teman-teman Great Squad ini harus percaya diri dulu. Jadi Percaya jangan diri dulu. mindernya pasti ada, tapi kita maju dulu di ke depan nih gitu kan. Apapun yang terjadi ya itu nanti, karena belum terjadi, belum teraksi, berarti kita nggak tahu apa yang terjadi. Jalanin aja dulu. Jalani dulu, Iya. itu pertama. Yang kedua adalah walaupun Italia bukan English spoken countries, itu juga pertimbangan. Nggak apa-apa juga. Orang-orang Italia bisa berbahasa Inggris kalau di kota besar. Dengan catatan di kota like Roma, Milan, Turin, yang wisata banget itu kayak Padua, Venezia gitu ya. Florence gitu, itu pasti mereka bisa bahasa Inggris dengan aksen Italia. Contohnya like gitu kan, like itu kan like ada kayak itunya, jadi pasti gampang dimengerti juga untuk teman-teman Great Squad untuk bisa berkomunikasi. Dan Italia juga terkenal dengan Italian gesture dalam hal berkomunikasi. Gimana itu? Coba kasih contoh dulu. Banyak simbolize-nya, banyak artinya gitu. Iya, coba kamu Yang kasih begini contoh. nih banyak arti. Dengan segala dengan segala occasions ini juga banyak Jadi arti kalau gitu. begini berarti mau makan. Tergantung situasi dan kondisi. Ini banyak arti. Ini salah satu Italian gesture yang Coba kamu jelasin dulu. seperti komunikasi seperti ke Mas Riki atau komunikasi ke ibu gitu kan. Di mana? Gimana project kita, gimana tugas kita. Kemarin tuh sudah selesai atau gimana, tapi ada begininya, sembari berkomunikasi gitu. Tangan harus begini. Jadi Dengan maksudnya apa nih? Itu like normal, normalnya, habitualnya mereka seperti itu. Gitu. Benar Ibu. Atau kita bisa lihat Italian yang ada di Indonesia, di Bali atau Jakarta, pasti mereka ngomong. Dari tadi pun saya juga berbicara ada gesture Ibu. Tanganmu udah mulai ke situ ya? Yes, benar sekali. Itu jadi teman-teman Great Squad ini jangan khawatir dari segi bahasa, bahwa Italia kembali lagi mereka sangat welcome. Tadi itu, jadi tidak bisa menjadi kayak wah saya takut-takut banget, enggak. Saya di sana kayak nggak berasa di luar negeri Bu. Saya kayak di Indonesia, tapi hanya gedungnya aja yang berbeda. Karena Ibu juga pernah ke sana gitu ya, pernah travel ke Italia, tidak ada rasa minder atau gimana? Karena kita merasa bahwa bahasanya mereka sesama mereka pakai bahasa Italia. Betul. Jadi kecuali kita shopping, kita pakai bahasa Inggris. Ya terutama di Milan lah, itu sibuk banget itu kota. Dan ya hampir semua orang artis, terutama artis Indonesia, pasti secara rutin ke situ. Karena itu dianggap sebagai trendsetter bagi dunia modeling. Iya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ini secara pengalaman pribadi dan mungkin teman-teman Great Squad yang pernah berkunjung ke Italia atau
someday keinginan untuk ke Italia merasakan langsung, kita berdoa saja, pasti teman-teman bisa sana. Nih, satu lagi ini menarik nih dari Andriani. Gimana mematahkan stigma yang masih luas beredar kalau kuliah di luar negeri cuma buat orang kaya saja. Ini kayaknya harus dipertegas. Jadi ini termasuk salah satu barrier yang paling Umum. besar. Iya. Ya, coba. Belajar ke luar negeri itu bukan untuk orang kaya, tidak. Teman-teman Great Squad kalau benar-benar punya motivasi keluar dari zona nyaman, pasti bisa. Dan Italia salah satu yang terjangkau dan nyaman. Mungkin teman-teman juga bisa Google atau riset secara digital bahwa Italia sejauh ini sangat ramah untuk segala konteks apapun. Dari segi agama, budaya, dan juga belum ada kayak pengalaman yang aneh-aneh seperti itu. Ini di luar dari copet ya Bu ya. Copet di mana-mana ada ya. Karena Iya. setiap orang bilang hati-hati ke Italia, pasportmu akan hilang, itu dompet akan dicopet. di luar dari copet ya, di luar dari copet belum ada artikel ataupun berita yang aneh-aneh. Iya. Sejauh ini bisa diriset secara digital. Dan yang kedua mungkin dari pengalaman orang-orang yang sudah berkunjung ke sana atau gimana, bagi yang sudah pernah ke negara di luar dari Italia pasti masih mengagung-agungkan negara tersebut. Tapi once mereka visit Italia, kayak buyar negara lain. Iya. Itu secara personal Luar juga itu. Jadi jangan bukan untuk orang kaya ya. Kembali lagi, kesempatannya banyak. Di awal diskusi secara biaya terjangkau. Yang kedua dari Pemda provinsi juga ada support atau dukungan. Yang ketiga, ketika teman-teman Grace Squad mau, pasti ada jalan. Seperti tagline, banyak jalan menuju Roma. Iya. Jadi ini ada pertanyaan yang relate ke jawaban kamu. Jadi Apa enggak itu, saya Ibu? ulang. Jadi dia tanya si Adri.68_78. Dia bilang begini, di antara banyak negara, kenapa Italia menurut Mas Romero punya tempat spesial? Kamu tadi udah jelasin bahwa setiap orang udah ke Italia itu akan Menjadi menjadi spesial dan negara lain itu like buyar. Jadi itu tadi pertanyaannya, dan mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir karena terlalu banyak sehingga kita summary aja yang mungkin lebih penting buat Baik, Bu. di sharing bahwa ini yang terakhir ya dari Emma.78. Dia pertanyaannya begini, kuliah di luar negeri itu kan gak cuma soal akademik. Kemudian menurut Mas Romero, apa skill kehidupan yang paling berharga yang bisa didapat dari pengalaman ini? Berat ini sekali ini. Jadi ini bagus banget sih. Simple Jadi, questions but having deep meaning. Iya. Nilai kehidupan. Yang pertama, orang Italia itu mungkin yang bisa dipelajari atau bisa diimplementasikan untuk negara-negara budaya lain ya. Italia itu sangat hangat, mirip dengan Indonesia. Baik-baik ya. Sangat baik-baik, hangat, welcome. Orang-orangnya ganteng, cewek-ceweknya cantik-cantik. Like Barbie kalau cewek-ceweknya. Ini benar kalau di-compare. Kecuali udah tua. Yes. Justru kalau lebih tua lebih charming, Bu. Oh gitu. Waduh. Malah orang mudanya terlihat tua, tapi orang yang umur like above 40 itu malah terlihat muda. Iya. Itu. Dan yang kedua untuk nilai kehidupan kalau kita sudah di sana, pertama adalah ada nggak sih brand-brand Italia yang brand ala-ala? Itu dulu. Mereka itu sangat chill dan relax, tapi perfect dalam hal melakukan sesuatu. Bisa terlihat dari brand-brand mereka, produk-produk mereka, tapi nyatanya di sana kok terlihat santai. Itu mungkin menjadi kayak perbedaan dengan Indonesia. Kalau Asia kan terlalu ulet, telaten gitu kan. Misalnya kenapa mereka terlalu relax, tapi produknya Bagus luar banget. biasa, Iya. teknologinya luar biasa. Yang ketiga, itu bisa dipelajari dari hal infrastruktur di sana didukung dengan pemerintah pusat. Dari segi edukasi, kesehatan, transportasi. Jadi sudah terintegrated dengan secara transportasi umumnya. Dengan ada biaya paket per student.
Jadi kayak kita bisa bilang paket 2 bulan atau 6 bulan, transportasi kita bisa naik metro, naik bus, naik tram, itu ya udah terintegrasi. Yang ketiga adalah once kita sudah investasi di Italia, kita kembali ke Indonesia. Kalau saya pribadi, Gak pengen pulang. yes. Kenapa? Karena infrastruktur yang menjadi tolok ukur saya adalah infrastruktur. Di Indonesia kita masih kurang infrastruktur. Kurang bagus ya. Itu PR besar untuk pemerintah Indonesia. Hanya saja, kalaupun kita bersumbangsi untuk negara kita, kenapa kita tidak bisa kembangkan di sini? Ya. Gitu. Dengan brand-brand mereka sudah banyak perusahaan yang berpartner dengan Italia, sudah banyak juga produk-produk Italia di Indonesia. Kenapa tidak kita implementasi, kita kembangkan? Contoh sederhana, kopi. Italia bukan penghasil produsen Bener. kopi, Tetapi Nice. kopi mereka terkenal malah banget. menjadi the most best quality coffee yang sudah jadi seperti Iya, itu. iya. Itu contoh hal sederhana. Jadi infrastruktur itu sangat berpengaruh. Jadi kita bisa kembangkan di sini teman-teman Grad Squad. Once you study there and then you can implement it, bisa diimplementasikan di Indonesia. Terus yang keempat mungkin ya, sudah 3 ya, mungkin 4. Teman-teman juga bisa menjadi ambasador untuk di keluarganya, untuk di lingkungan teman-teman, dan juga bisa menjadi berpengaruh bagi yang lain gitu. Dalam hal, saya sudah lulusan Italia, saya bisa kembangkan di Indonesia. Seperti itu. Jadi itu bisa hal simple sederhana yang bisa dan life value yang paling mendasar dan bisa berpengaruh besar, yang tadi kehangatan. Open-mindednya, keterbukaan mereka untuk orang asing. Dan yang ketiga itu adalah mereka, apa kalau bahasa simpelnya, kita bersapa gitu. Mereka sangat suka bersapa. Ramah tamahnya dan sopannya. Dan budaya yang paling unik adalah kalau kita di Indonesia, kalau bertemu bersalaman. Kalau di sana mereka bersapa salamannya itu ya salam ataupun cium, Rangkul, iya. rangkul dan cium pipi gitu ya. Itu mau cewek cowok, cowok ke cowok atau cowok ke cewek, it's normal di sana gitu. Jadi jangan beranggap bahwa kenapa cowok-cowok kok ini. Saya aja di kantor pun juga ya bersalaman, lama nggak ketemu, kita salamannya pipi gitu, cium pipi seperti itu. Itu juga harus bisa Budaya kehangatan. budaya kehangatan tersebut. Jadi kalau dibahas mengenai hangat orang Italia, aku itu merasakan. Jadi saya berkunjung ke Australia, rumah kakak saya sebelahnya adalah orang Italia. Rumahnya besar dan namanya Maria. Saya kan orang baru, begitu ketemu saya dirangkul. Dan sambil dia pakai bahasa Italia walaupun saya nggak ngerti. Tetapi itu tadi bahwa nggak setiap orang ketemu orang baru itu langsung Mau dipeluk dan rangkul. rangkul, menurutku itu. Jadi ya satu hal yang kita bilang bahwa ya kehangatan itu, mereka tidak memilih bahwa kamu dari negara mana, baru ketemu. Betul. Dan ya kita merasakan sampai aku impress bahwa baik banget. Dan kakak saya bilang itu baik banget karena sering kasih makanan juga, dia masak apa dia kasih. Dan kita pikir kan orang asing harusnya nggak demikian. Yes. gitu. Benar. Iya. Tapi orang Italia Iya, berbeda. benar. Itu mungkin jadi nilai kehidupan yang bisa diimplementasikan Bagus. perbedaan ini. Ya, jadi aku pikir gini, kita menarik banget untuk topik kali ini dan sangat menginspirasi anak-anak muda yang pengen study di luar. Dan saya pikir kita udah sampai di penghujung Grid Sharing Session 3 ini. Dan kalau misalnya sebelum kita tutup, satu kalimat yang mungkin singkat aja dari Romero, yang bisa mendorong semangat anak-anak muda. Ayo, sekolah dengan tujuan kita akan lebih baik dari hari ini. Silakan. Baik Ibu, untuk teman-teman Grad Squad dan semua yang ada di luar sana, bahwa yang namanya pendidikan itu adalah investasi. Teman-teman Grad Squad, investasikan diri kalian di dalam hal pendidikan. Pilih Italia menjadi salah satu pilihan teman-teman, dan pastikan teman-teman harus berbeda
dan juga harus unik dibandingkan yang lain, karena berbeda dan unik itu menjadi key point. One step forward compare the others, satu langkah lebih maju dibandingkan yang lain, dan teman-teman semua bisa berkembang, bertumbuh, dan juga bermisi bersama untuk Indonesia ketika teman-teman sudah belajar ke Italia. Seperti itu. Oke, bagus banget. Jadi jangan sampai ketinggalan dan simak terus podcast di IG Story greateastern.id. Dan saya pikir sebelum kita menutup sesi ini, kita itu salam dulu Great Squad yang sudah mengikuti acara ini. Salam Great Squad, reach for great.